Kabar saya baik Ibu, tapi saya cukup agak cemas Ibu. Oke, jadi tidak apa-apa ya. Di sini itu adalah tempat yang aman untuk kamu berbicara. Jadi ceritakan saja kira-kira apa yang kamu sampaikan, apa yang membuat kamu dan datang ke sini. Jadi begini Ibu, minggu depan itu saya harus melakukan mempresentasikan tugas kelompok di depan kelas Ibu. Terus setiap kali saya mempresentasi itu, jantung saya itu berdebar sangat kencang. Lalu tangan saya sampai gemetar Ibu. Terus pikiran saya itu jadi blank. Jadi saya takut Ibu akan presentasi di depan umum Ibu. Oke, terima kasih sudah mau berbagi ya. Saya memahami bahwa ini sangat mengganggu pikiran kamu. Jadi kita membuat kesepakatan waktu karena kamu kelas 11, jadi kita waktunya itu 45 menit. Oke, jadi coba ceritakan lebih detail apa yang pertama kali kamu merasakan hal tersebut. Jadi Ibu, saya mulai merasakan hal itu sejak saya kelas 10 Ibu. Waktu itu saya presentasi di depan kelas Ibu, dan tiba-tiba saya lupa semua materi yang saya sudah pelajari Ibu. Lalu teman-teman saya itu ada yang tertawa Ibu. Semenjak saat itu saya takut untuk berbicara di depan umum atau di depan kelas. Oke, baik. Mari kita identifikasi lebih detail tentang situasi ini ya. Jadi ketika kamu harus presentasi, apa yang terjadi sebelumnya? Saat kamu sesudah presentasi. Jadi sebelumnya itu Ibu, saya sudah mulai cemas Ibu, dan beberapa hari sebelum melakukan presentasi itu Ibu, saya tidak bisa tidur. Jantung saya itu berdebar kencang, lalu saya berkeringat Ibu. Suara saya itu gemetar Ibu, dan sesudah presentasi saya merasa agak sedikit lega Ibu. Tetapi rasa malu itu selalu ada dalam diri saya Ibu. Oke. Kira-kira apa yang kamu lakukan untuk mengatasi kecemasan kamu? Biasanya itu saya meminta teman saya yang presentasi Ibu, atau saya bilang saya sedang sakit Ibu. Saya paham. Jadi kamu menghindari situasi tersebut. Jadi sayangnya itu penghindaran kamu itu justru membuat kecemasan kamu itu meningkat. Jadi apakah kamu bersedia untuk mencoba teknik bagaimana menurunkan kecemasan kamu? Iya Ibu, coba. Oke, kita mulai dari pernapasan dulu ya. Jadi latihan pernapasan ini dapat mengurangi kecemasan kamu. Coba duduk dengan nyaman, tutup mata, tarik nafas melalui hidung, hembuskan melalui mulut. Sekali lagi, tutup mata, tarik nafas melalui hidung, hembuskan melalui mulut. Oke, bagaimana perasaan kamu? Perasaan saya lebih sedikit tenang Ibu. Baik ya. Bagus. Jadi kita lanjutkan ke berikutnya, pertemuan selanjutnya. Bisa
mengatasi perasaan kecemasan saya, Ibu. Kalau saya ini ingat berlaku itu membutuhkan waktu yang konsisten. Jadi kita akan bertemu lagi nih minggu depan untuk melihat bagaimana perkembangan kami ini. Kira-kira ada yang ingin menanyakan? Tidak ada, Ibu, saya setuju. Oke, terima kasih ya. Terima kasih, Ibu. Mari dilanjut. Selamat pagi, Dewi. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabar kamu di situ? Ini baik. Kabar saya baik, Ibu. Lebih baik dari yang minggu lalu ini. Syukur. Ibu dan senang ya mendengarkan kabar kamu yang baik. Oke, sekarang mari kita lihat bagaimana tugas yang sudah diberikan di minggu lalu. Apakah kamu sudah mengerjakannya? Sudah, Ibu. Bagus sekali ya. Ibu lihat kamu rutin untuk melakukan latihan pernapasan yang awal sehari. Bagaimana rasanya? Awalnya agak aneh, Ibu, tetapi lama-kelamaan saya lebih tenang, Ibu, terutama pas sebelum tidur malam, Ibu. Terbiasa itu artinya kamu sudah melakukan teknik relaksasi itu dengan baik. Bagaimana dengan latihan berbicara dengan Jeremy? Saya juga lakukan setiap hari, Ibu. Awalnya saya sedikit malu, tetapi lama-kelamaan saya menjadi terbiasa, Ibu. Lalu saya juga melatih latihan presentasi, Ibu, sebelum saya melakukan presentasi depan kelas. Bagus ya. Kamu sudah mengambil inisiatif yang baik. Jadi sekarang coba ceritakan tentang pengalaman menjawab di depan kelas. Apakah kamu berhasil melakukannya? Iya, Bu, saya sudah menjawab 2 kali dalam minggu ini, Ibu. Yang pertama itu saya masih merasa gugup, Ibu, dan saya masih sedikit takut, Ibu. Tetapi yang kedua kali itu saya sudah agak lebih baik, Ibu. Saya juga menggunakan teknik pernapasan atau relaksasi sebelum saya mengangkat tangan, Ibu. Iya sayang, kamu sudah melakukan progres yang sangat bagus. Kamu juga sudah melakukan hal yang sudah melebihi target kita. Nah, bagaimana perasaan kamu saat ini setelah menjawab pertanyaan itu? Berhasil menjawabnya? Saya sangat senang, Ibu, dan saya juga sadar bahwa kecemasan saya itu tidak separah yang saya bayangkan, Ibu.
di video itu ibu, dia yang berbicara itu ibu, dia lebih percaya diri. Terus kontak mata dengan teman-teman itu lebih intens ibu, dan tangannya tidak diam tapi dia juga tidak berlebihan, dan suaranya itu jelas ibu. Bagus, itu betul sekali ya. Itu adalah teknik yang bisa kamu lakukan saat kamu bersama. Oke, jadi sekarang kita akan berbicara tentang pikiran kamu yang sering sekali muncul ketika kamu cemas. Kira-kira apa yang bisa kamu pikirkan sebelum presentasi? Biasa ibu yang saya pikirkan itu saya pasti akan gagal ibu. Teman-teman saya itu pasti akan menertawakan saya, dan saya juga akan lupa semua materi ibu. Oke, itu adalah pikiran yang bagus ya. Jadi sekarang mari kita ubah pikiran dari itu menjadi yang lebih positif. Jadi setiap kali kamu berpikiran negatif, pikiran negatif yang muncul itu, coba hentikan dengan pikiran yang lebih positif. Bisa ibu. Dan itu bisa dilatih setiap hari ya. Oke, jadi saya ingin mengapresiasi kamu tentang tugas kamu. Kamu sudah latihan pernapasan dengan baik, kamu sudah berbicara dengan baik, kamu sudah menjawab pertanyaan di kelas 2 kali ya. Dan kamu juga sudah berhasil melakukan berbagai presentasi yang dikirimkan. Oke, jadi itu adalah pencapaian yang sangat luar biasa ya. Jadi kamu sudah membuktikan bahwa kamu bisa mengatasi kecemasan. Terima kasih ibu, saya lebih percaya diri sekarang. Oke, kamu pantas bangga pada diri sendiri. Kamu bisa berikan reward untuk diri sendiri dengan cara mungkin menonton atau apapun itu yang sudah kita sepakati di minggu lalu. Jadi kira-kira apa yang kamu lakukan ketika kamu berhasil merayakan pencapaian kamu? Biasa ibu, saya menonton film yang saya sukai ibu. Oke, sekarang kita buat rencana aksi untuk hari presentasi nanti. Jadi sebelum presentasi itu kamu tidur malam yang cukup. Itu kira-kira 7 sampai 8 jam. Istirahat pagi. Setelah itu datang ke sekolah lebih awal, dan juga sebelum masuk kelas itu latihan pernapasan dulu bersama dengan kira-kira Mungkin jika saya cemas ibu, saya akan melakukan tarik nafas ibu selama beberapa kali. Terus saya akan fokus ke materi, bukan pada penilaian teman-teman ibu. Terus jika saya lupa ibu, saya akan melihat kembali catatan yang sudah saya buat ibu. Mungkin seperti itu ibu. Bagus ya. Itu tindakan yang bisa kamu lakukan ya. Jadi setelah presentasi mungkin kamu bisa berikan apresiasi untuk diri sendiri. Berikut coba buat catatan yang berhasil kamu
Ya Ibu, saya sangat excited Ibu mau menceritakan kegiatan saya selama 1 minggu ini Ibu. Baik, kita mulai dari awal. Jadi ceritakan bagaimana perasaan kamu di pagi hari sebelum selesai. Jadi Ibu, jujur Bu, saya masih sedikit takut Ibu. Jujur Ibu, saya masih sedikit takut, tetapi tidak separah yang dulu Ibu. Saya sampai tidak bisa tidur. Malam sebelumnya dan sekarang saya sudah bisa tidur dengan nyenyak karena saya sudah latihan berkali-kali. Bagus, itu artinya persiapan kamu sudah matang. Nah, apakah kamu melakukan strategi yang kita rencanakan sebelumnya? Iya Ibu, saya sarapan dengan baik. Setelah itu datang ke sekolah lebih awal Ibu. Terus saya melakukan latihan pernapasan di toilet selama 5 menit sebelum saya masuk ke kelas Ibu. Luar biasa. Kamu memiliki rencana yang sangat baik ya. Oke, sekarang dalam skala 1 sampai 10 kira-kira berapa tingkat kecemasan kamu yang sebelum presentasi? Mungkin 6 Ibu, saya masih sedikit cemas Ibu, tapi cemas saya itu saya bisa mengatasi. Tidak apa-apa ya. Oke. Coba sekarang ceritakan saat presentasi berlangsung itu bagaimana prosesnya? Jadi Ibu, awalnya ketika nama saya dipanggil, jantung saya itu berdetak sangat kencang Ibu. Terus saya ingat kata-kata Ibu, kita melakukan tarik nafas selama 3 kali. Lalu saya melakukan hal tersebut Ibu, dan setelah itu saya merasa lebih tenang Ibu. Oke, bagus sekali. Kamu menggunakan teknik yang sudah dipelajari ya. Oke. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Selanjutnya itu saya mulai melakukan presentasi Ibu. Di awal suara saya sedikit gemetar Ibu, tetapi saya terus melatih pernapasan dan fokus pada materi yang sudah saya pelajari. Dan setelah 2-3 menit saya mulai merasa lebih tenang dan saya lebih percaya diri. Wah, itu menakjubkan ya. Apakah ada momen yang kamu rasakan akan blank atau lupa begitu? Ya Ibu, di tengah-tengah presentasi itu Ibu, saya lupa ada poin yang saya lupa Ibu. Tetapi saya tidak panik waktu itu Ibu. Saya mengambil napas dalam. Setelah itu saya memberitahu kepada teman-teman untuk melihat catatan saya terlebih dahulu. Dan saya melihat teman-teman saya itu biasa saja. Setelah itu saya melanjutkan presentasi setelah saya Dosen Bibi itu pengalaman yang sangat sempurna, sangat profesional juga ya. Kamu tidak membiarkan momen tersebut itu menguasai kamu, tapi bagaimana respon teman-teman? Jadi bagaimana respon teman-teman dalam catatan kamu? mereka biasa saja Ibu, malah ada yang mengangguk kepala. Terus mereka itu tidak menyatakan saya Ibu, dan tidak meremehkan saya seperti yang saya bayangkan Ibu. Oke, itu berarti bahwa pikiran negatif kamu itu tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, apakah kamu ingat menggunakan teknik yang sudah dipelajari? Ya Ibu, sebelum presentasi saya ulang-ulang afirmasi positif Ibu yang saya sudah latih. Saya mampu dan teman-teman saya mendukung saya, dan itu benar Ibu. Luar biasa sekarang ya. Kira-kira sekarang tingkat kecemasan kamu itu di saat presentasi itu berapa? Dulu itu pas saya presentasi itu di 7 Ibu, tetapi selama beberapa menit itu turun menjadi 4, dan akhirnya di akhir presentasi itu Ibu, kecemasan saya itu turun menjadi 3 Ibu. Oke, bagaimana perasaan kamu setelah presentasi selesai? Perasaan saya itu Ibu, saya sangat lega Ibu. Rasanya seperti beban saya itu
membantu saya itu adalah teknik pernapasan Ibu. Setiap kali saya merasa cemas, saya menarik napas secara dalam dan itu membuat saya lebih tenang Ibu. Justru saya berlatih berbicara depan cermin itu juga membantu saya Ibu. Bagus sih. Sekarang kita perlu memastikan kamu itu bisa bertahan kemajuan itu adalah kerja. Jadi presentasi itu akan terus ada di sekolah nanti. Jadi bagaimana rencana kamu untuk situasi presentasi selanjutnya? Mungkin saya akan terus melakukan latihan pernapasan Ibu. Dan kalau ada presentasi lagi, saya harus latihan terlebih dahulu dan mempersiapkan materi-materi yang akan saya presentasikan Ibu. Saya ingin kamu tahu bahwa wajar jika suatu saat nanti kecemasan itu muncul lagi. Jadi itu tidak berarti kamu gagal atau kembali ke titik awal. Tapi itu hanya berarti kamu perlu menggunakan tools yang sudah kamu pelajari. Kita sudah melalui 3 pertemuan. Oke, kita sudah melalui 3 pertemuannya. Kamu bosan tidak? Tidak ya Bu. Oke, sekarang Ibu ingin tahu apa yang paling berkesan atau paling bermanfaat di proses kerja kita ini. Yang paling berkesan dalam diri saya itu Ibu, itu adalah saya sadar bahwa saya bisa Ibu, bisa mengatasi kecemasan saya. Dulu saya berpikir kecemasan ini akan berlangsung terus menerus Ibu, tetapi ternyata kecemasan itu bisa diatasi Ibu. Yang paling bermanfaat itu adalah teknik pernapasan Ibu. Ini sekali ya. Sekarang coba bandingkan diri kamu di pertemuan pertama dengan sekarang. Kira-kira apa yang berubah? Dulu saya sangat merasa takut Ibu dan merasa tidak berdaya Bu. Sekarang saya merasa lebih percaya diri. Saya tahu bahwa saya bisa mengontrol diri saya atas rasa cemas yang mengganggu saya saat saya melakukan presentasi itu. Perubahan yang luar biasa ya. Ini adalah hasil dari kerja keras kamu dan keinginan kamu. Jadi hari ini adalah pertemuan terakhir kita. Jadi tapi bukan berarti hubungan kita itu berakhir. Jadi pintu ruangan ini selalu terbuka untuk kamu jika kamu merasa kecemasan itu muncul lagi, kamu sudah kembali ke ini. Sekarang saya ingin memberikan beberapa pesan penting untuk kamu. Jadi saya sangat bangga pada kamu. Dari seorang siswa yang sangat takut berbicara depan umum, sekarang kamu sudah menjadi seseorang yang mampu melakukan presentasi dengan percaya diri. Jadi itu adalah pencapaian yang sangat-sangat luar biasa. Terima kasih Bu. Oke, sebelum kita akhiri sesi ini, saya ingin kamu membuat satu komitmen untuk diri kamu sendiri. Apa komitmen? Kira-kira apa komitmen kamu untuk masa depan terkait kemampuan yang bicara di dalam ini? Mungkin saya berkomitmen untuk tidak menghindari presentasi atau berbicara di depan umum Ibu. Saya akan terus berlatih untuk menggunakan teknik-teknik yang sudah saya pelajari dan saya juga akan membantu teman-teman yang mengalami hal yang sama Ibu seperti saya. Wah, komitmen yang sangat luar biasa ya. Sekarang apakah ada hal lain yang ingin kamu tanyakan atau sampaikan sebelum kita tutup? Tidak ada lagi Ibu. Saya sudah sangat puas Ibu. Saya bersyukur sekali lagi Ibu. Saya sangat berterima kasih untuk